Ya dipikirkan ulang ya, kalau hanya cinta doang ya gitu, takutnya buta bener ya gitu. Jadi kalau kita menikah misalnya nanti kira-kira ya oke lah nanti kita nih marahan gitu sama dia, ya walaupun ganteng juga nggak akan bantu gitu. Tidak seindah di drama. Iya betul sekali. Jadi jauh banget gitu dari harapan atau idealnya waktu dulu. Iya jauh banget, kita nggak pernah ngerasain akan mengajarkan toilet training. Kayaknya toilet training nggak ada di kartun itu waktu itu. Ada stick gitu, nggak terjadi itu. Sekarang kan kita harus masak buat stick juga repot, mending telur aja. Gitu. Ya kebiasaan pasangan sih. Ya, apa misalnya? Misalkan kalau kita tuh pinginnya gerak cepat ya, kayak mau beres-beres cepat gitu ya. Kayak ayo ini hari Sabtu beres-beres dulu atau aku mau masak atau apa. Dia tuh kayak tipe yang nanti juga sebentar lah mau tidur dulu gitu, kayak capek gitu. Kayak tidurnya tuh dari ya sampai siang gitu kan. Kita yang ngeliatnya kok aku yang sibuk sendiri sih gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang dianya pingin nanti aja diberesinnya tapi aku pinginnya sekarang, itu jadi masalah sih. Halo guys, Hai. ketemu lagi di podcast PWWB bersama Windy, Hotma, dan Elma. Oke, kita hari ini mau bahas sesuatu topik yang seru banget mungkin ya. Kan kalian berdua sudah menikah nih. Nah, kita mau bahas life after marriage. Gimana perubahan yang paling berasa? Kalau kakak dulu lah, pernikahannya udah berjalan berapa lama? Seumur anak aku tuh 8, 9, 10 berarti 10 tahun. Itu nggak seumur anak dong, beda 2 tahun ya. Itulah hamilnya. Ya kan? 10 tahun ya. Iya 10 tahun berarti, gila ada 10 tahun guys. Oke, Elma berapa tahun? Mau 4 tahun. 4 tahun. Perubahan apa yang paling berasa gitu ya waktu kalau ingat-ingat lagi dulu atau single era. Sekarang ibu-ibu era, apa yang paling berubah? Kebiasaan. Apa? Kan kalau masih gadis kan kayak kemana-mana, udah sendiri aja, gampang gitu, nggak usah dipikir, gak ada yang dipikirin gitu. Udah menikah kan harus mikirin suami, harus mikirin anak gitu, jadi kayak terpecah gitu fokusnya sekarang. Oke. Iya benar. Kalau kakak? Kalau waktu single kayaknya waktu itu untuk kita aja gitu ya, nggak peduli mau pulang jam 12 juga ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau sekarang tidak bisa kawin. Banyak yang nyariin ya. Ya baru keluar sejam, gimana? Gitu, dan memang lebih mikirin anak gitu ya. Jadi tadinya beli tas kita bisa per bulan, sekarang kok beli tas anak aja yang kita beli ya gitu maksudnya. Iya. Jadi barang anak gitu ya lebih banyak Iya. dibanding barang kita sendiri ya. Oke. Tapi kalau secara umum yang dirasakan pernikahannya itu apa sih? Seperti yang kalian bayangkan nggak sih kehidupan pernikahan itu harusnya kan pasti punya idealnya ya. Oh tentu tidak. Awalnya mikirnya itu kayak di kartun-kartun gitu ya, menikah dengan pangeran kemudian hidup tentram aman. Itu tidak terjadi Kak Windy. Tidak seindah di drama. Iya betul sekali. Jadi jauh banget gitu dari harapan atau idealnya waktu dulu. Iya jauh banget, kita nggak pernah ngerasain akan mengajarkan toilet training. Kayaknya toilet training nggak ada di kartun itu waktu itu. Cuma nyanyi-nyanyi, sweet burung datang, harta berlimpah, makanan berlimpah ya. Tiba-tiba ada stick gitu, nggak terjadi itu. Sekarang kan kita harus masak buat stick juga repot, mending telur aja. Gitu. Kalau Elma 50-50 lah. Ya harapannya kan karena berdoa ya pingin yang terbaik gitu ya ada, tapi yang ternyata nggak disangka-sangka juga ada gitu. sesuai harapan. Jadi Jadi 50-50 ya. lah.
apa ekspektasi yang paling salah gitu ya, orang-orang berpikir oh kalau menikah itu akan jadi lebih baik lah tadi seperti yang kita pikirin idealnya. Itu ekspektasi apa aja tuh biasanya yang salah? Ekspektasi apa yang biasanya salah ya, rata-rata itu kalau teman-teman tuh ngerasa setelah menikah tuh makin bahagia ya, memang makin bahagia sih, cuma definisi bahagianya itu dikirainnya itu akan bebas finansial, kemudian makin bisa apa namanya duduk-duduk nonton Korea, itu nggak mungkin gitu maksudnya. Kalau bahagia yang seperti itu ya gitu, atau ketika kita menikah itu nggak kesepian gitu, ternyata ada juga banyak yang kesepian begitu. Terus itu sih yang paling sering ya, dua itu paling sering. Ekspektasinya ya. Sama apa ya, sama ekspektasi yang keliru orang-orang? Iya, sama sih, kayak menikah itu untuk bahagia gitu ya, untuk bahagia. Padahal kan pernikahan itu untuk berjuang lah, untuk berjuang bersama ya. Camkan itu baiknya. Bukan cuma cari bahagianya doang gitu, atau solusi dari segala masalah dengan menikah itu salah sih. Jadi kalau menikah tuh emang harus kita yang siap dan mentalnya udah siap, terus ya finansial segala macam udah siap gitu. Jadi jangan aku mau nikah aja Biar nanti gitu ya. kayak aku mau nggak mau kuliah nikah aja gitu, kayak jadi solusi yang salah gitu jadinya. Ya itu sih Oke. Nah, kalian kan tadi pastinya punya ekspektasi, terus ternyata tidak sesuai harapan. Nah, yang kalian lakukan tuh apa aja? Sama dulu. Kayaknya ubah mindset sih ya. Kan kalau menikah itu kayak menyatukan dua kepala dan dua kebiasaan yang berbeda gitu. Jadi kalau udah mau menikah nih, yang mau menikah harus siapin dulu pasangan kita tuh orangnya dari latar belakang seperti apa, kebiasaan seperti apa gitu. Pasti berbeda dengan kita gitu. Nggak akan 100% cocok gitu. Jadi ya menurut aku sih kayak harus memahami lah, saling memahami untuk bisa lebih sukses di pernikahan gitu ya. Kak, Aku awalnya memang pas mau menikah itu sadar betul bahwa ini nggak kayak di kartun yang tadi ya. Cuma nggak bisa juga prediksi gitu gimana. Walaupun kita bisa lihat dari papa mama kita ya, pernikahan papa mama kita gitu. Cuma itu nggak bisa terprediksi begitu. Cuma yang bisa aku pastikan waktu itu ketika mau menikah itu ya aku pengen jadi manusia yang lebih baik gitu bareng dia, dan aku tuh juga suka dan sayang juga sama dia gitu. Jadi dan dia juga seperti itu, ya udah gitu. Itu yang memutuskan tuh yuk kita lanjut ke pernikahan gitu. tapi si suami ini beda banget nggak dari waktu kalian pacaran dan menikah? Nggak beda ya. Kebetulan karena kita pacaran. Jadi emang baru tahu pas nikah gitu. Kalau Kak Hot nih yang menjalani pacaran yang cukup lama ya? Pacaran mah Enggak juga. bentar ya, 1,5 tahun aja, cuma kenalnya aja lama gitu. Beda. Jadi enggak sih, sama sih menurut aku ya, dia tipenya gitu. Malah kesini-sini makin baik sih menurut aku. Kalau dulu nakal banget gitu. Kesini-sini tuh menurutku lebih berubah gitu. Terus kalau kan kita tuh menikah pasti karena cinta juga ya. Tapi cinta ini cukup nggak sih untuk mempertahankan si pernikahan ini terus jalan gitu? Tidak. Maksudnya karena nikah tuh bukan cuma cinta gitu ya, kayak harus banyak yang dipersiapin gitu, dan tanggung jawab juga. Kita kan nikah nggak asal nikah karena aku sayang sama dia ya nikah, kan nggak gitu kan. Jadi harus gimana nanti ekonominya, atau nanti gimana kalau tanggung jawab tugas-tugas sebagai suami atau istri gitu. Jadi ya nggak cukup lah cuma cinta doang gitu. Jadi yang kalau kebelet nikah karena cinta gitu ya, itu balik lagi yang tadi ya, banyak banget yang disiapin. Kalau Kakak gimana? Iya, dipikirkan ulang ya, kalau hanya cinta doang ya gitu, takutnya buta bener ya gitu. Jadi kalau kita menikah misalnya nanti kira-kira ya oke lah nanti kita nih marahan gitu sama dia, ya walaupun ganteng juga nggak akan bantu gitu, maksudnya nggak akan selesai juga masalahnya begitu. Atau misalnya ya nih aku nih nanti kedepannya kerjanya seperti ini, jadi kayaknya gimana kamu sebagai pasangan kira-kira dengan aku seperti ini gimana gitu. Jadi bukan cinta doang sih, memang banyak hal banget yang harus kita diskusikan, kita kompromikan bareng-bareng gitu, biar perahu ini nggak
oleng gitu kiri kanan banget gitu. Oke. Nah, biasanya kalau di pernikahan kehidupan sehari-hari kan pasti banyak masalah tuh, besar, kecil. Tapi kan masalah kecil yang biasa nih kalian hadapi sehari-hari dan jadi konflik tuh apa aja biasanya? Ya kebiasaan pasangan sih. Ya, apa misalnya? Misalkan kalau kita tuh pinginnya gerak cepat ya, kayak mau beres-beres cepat gitu ya. Kayak, ayo ini hari Sabtu beres-beres dulu atau aku mau masak atau apa. Dia tuh kayak tipe yang nanti juga sebentar lah mau tidur dulu gitu, kayak capek gitu. Kayak tidurnya tuh dari ya sampai siang gitu kan. Kita yang ngeliatnya kok aku yang sibuk sendiri sih gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang dianya pingin nanti aja diberesinnya tapi aku pinginnya sekarang, itu jadi masalah sih. Jadi kayak harus dibicarakan. Apa Kak? Iya sama sih ya karakter cowok ya, mungkin karakter cowok kali ya. Misalnya aja tuh dia ngambil makan gitu, tapi berepotan kemana-mana kan, jadi aku ekstra ngelap kiri kanannya lagi gitu. Atau toples dia makan, bukannya nggak boleh makan cemilan ya, tapi dia nggak tutup lagi gitu. Terus atau dia, "Ma minta buatin kopi dong, udah dibuatin nggak diminum." Gitu. Itu kan gemes ya gitu sih. Paling seringnya. Atau apa lagi ya yang cepat-cepat, oh ya handuk, misalnya handuk itu juga. Terus dia sembarangan aja gitu naruhnya gitu, tapi tiba-tiba dia pas mau mandi lagi, "Mana handukku ya?" katanya. Gitu rasanya gitu. Jadi kayak punya anaknya nggak sih? Bayi besar. Terus kalau Kak tadi Elma bilang dikomunikasikan, biasanya gimana mengkomunikasikannya? Bilang aja sih kalau mau teh kesel gitu kalau kamu teh lama atau mau tidur dulu, kan kita bisa hari Sabtu Minggu kita misalnya mau keluar gitu, kita Senin atau Jumat tuh kan di rumah terus, pengennya Sabtu Minggu di keluar lah gitu. Tapi suami kan pengennya Sabtu Minggu istirahat gitu. Jadi kayak harus 50-50 lah ya, mungkin keluarnya jangan sampai malam atau keluarnya nanti agak siangan mau istirahat dulu gitu sih diomongin. Jadi kalau tahu, oh yaudah nih jam segini ya mau pergi, oh yaudah berarti aku tidur dulu ya, iya gitu. Berarti kalau Diatur ya, diatur gitu. Jadi biar dua-duanya tuh enak gitu. Enak akhirnya. Ketemu lah ya solusinya. Iya, ketemu solusinya. Ah, bisa ngobrolin masalahnya gimana? Dibilangin sih misalnya ya, kalau untuk kalau belepotan makan ya gimana lagi ya, itu kuncinya hanya keikhlasan. Susah kontrolnya gitu. Tapi kalau misalnya urusan handuk misalnya gitu, tapi misalnya gitu, oh iya gitu, jadi kayaknya udah ngerti gitu ya. Dia tahu sih itu fakta bukan opini ya, jadi dia kerjakan gitu. Atau kalau masalah kopi misalnya gitu kan, tuh kan nggak dihabisin, oh iya masukin aja kulkas. Nah itu kan tekniknya dia biar kita nggak lanjut marah gitu kali ya, gitu sih. Ya, tapi lebih banyak sih diikhlaskan ini. Gitu. Iya, tapi itu nggak inti sih, memang berbeda, cuma ya itu nggak jadi sumber, harusnya nggak jadi sumber perpecahan dan konflik di rumah tangga gitu kali ya. Si konfliknya tuh kerasa lebih, masalah kecil aja dikerasa gede nggak sih? Setelah menikah tuh kan kayak, kan kita udah hidup bertahun-tahun, kok kamu nggak ngerti sih, gitu-gitu nggak? Atau ya udah sama aja, artinya tadi kata kakak nggak esensial lah, udahlah nggak usah dijadiin konflik dibandingin pacaran gitu, atau waktu pendekatan. Aku sih malah ngerasanya pas pacaran tuh lebih ya, jadi dia lebih apa ya, nggak mau takut salah gitu, malah menunjuk. Aku ngerasanya gitu. Kalau kesini-sini mungkin dia makin lebih mengerti aku gitu. Jadi kalau wah mama nih, oh iya toples nih harus apa misalnya gitu kan. Jadi daripada ketahuan toples ini udah basi, udah banyak gitu kerupuknya, kita buang lah kerupuknya. Dia kan itu tanda bahwa dia udah ngerti banget kan, kitanya ya kan gitu. Atau bilang, oh rotinya kayaknya toplesnya bolong entah apalah, dia pokoknya akan kasih trik-trik tertentu gitu. Dia udah tahu lah poinnya kita nggak suka urusan itu gitu, dan menurut dia itu baik juga sih, memang ya iya sih, memang betul sih gitu. Jadi dia nggak masalah juga dikoreksi gitu. Kok Elma gimana kerasanya sebelum menikah sama setelah? Kalau sih kayak semakin lama menikah kayak dia juga ngerti sih. Kan kayak kalau dikasih tahu tapi nggak didengerin, kita kan ujung-ujungnya ya diem gitu. Tapi kan suami jadi, kenapa nih diem gitu. Aku ngelakuin apa ini? Iya, dari sendiri gitu. Kalau kita udah ngomong tapi
masih dilakuin kayak capek kali gitu. Nah, makanya kalau udah silent treatment, tunggu, aku ngelakuin apa nih? Jadi dia ini sendiri sih, refleksi sendiri. Untung pasangannya bisa ya Betul. menemukan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan dibuang gitu. Oke, nah kan tadi udah saling ngertiin, berarti cara komunikasi yang paling efektif nih buat kalian masing-masing gimana untuk mengkomunikasikan si konfliknya yang sehat lah gitu. Apakah harus cari momen dulu atau nunggu moodnya dia tenang dulu atau gimana? Lebih ke mood aku sih biasanya. Biasanya kalau marah tuh kayak ya nggak tahu sih, salah sih ini, kayak silent treatment dulu gitu sampai udah mereda baru ngomong gitu. Tapi kan kalau suami pengennya ayo ngomong sekarang gitu, jangan, karena nggak enak didiemin gitu. Tapi kan kalau ngomongnya saat itu takutnya keluar kata-kata yang tidak enak gitu. Jadi biasanya kalau aku sih menyendiri dulu lah, didiemin dulu lah suami. Tapi diomongin ya kalau aku lagi marah. Ya udah diomongin gitu, jadi dia ngerti sih. Jadi nunggu dulu reda lah gitu. Kalau kakak gimana kak? Kalau aku kayaknya suami mengerti bahwa kalau mood istri berantakan maka rumah akan berantakan. Jadinya lagi mengalah ya kayaknya ya. Cuma memang kalau aku lihat polanya itu kalau misalnya aku udah protes gitu ya itu langsung memang kerjakan hanya biar kitanya nggak lanjut makin marah besar gitu ya. Cuma kalau dibilang itu akan mengulang nggak? Iya akan ngulang gitu. Karena dia fokusnya hanya biar aku senang gitu. Aku kan malah pengen tuh perilakunya yang berubah gitu, bukan akunya yang senang gitu kan gitu. Tapi ketika misalnya kita lagi ya Challenge time. Oke, lanjut dulu mungkin lagi apa kakaknya lagi? misalnya kita lagi nganterin anak gitu. Pokoknya lagi emosi kita berdua tuh lagi dalam frekuensi yang sama, nah itu enak ngomongnya, itu kayaknya berubah perilakunya itu lebih murni begitu kayaknya. Misalnya tadi papi lain kali jangan kayak gini, kan jadi sia-sia makanannya terbuang, dikutuk benar-benar misalnya gitu kan. Oh iya yang mana, jadi itu lebih enak gitu, lebih masuk gitu daripada tuh kan. Kalau di hari hanya di detik itu juga kan dia hanya fokusnya biar aku nggak makin marah gitu ya, tapi belum ke perilaku. Jadi BWWB.